Halo, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap kita semua tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran religiositas. Adapun pokok pembelajaran ataupun pokok materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah kitab suci agama-agama. Saya berharap kita tetap semangat dan tetap mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Isi umum kitab suci agama-agama. Yang pertama, agama Kristen dan Katolik. Nama kitab sucinya adalah Alkitab. Alkitab terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pertama, Perjanjian Lama. Dalam Alkitab Kristen ataupun Protestan terdiri dari 39 kitab dan dalam agama Katolik ada 48 kitab. Mengapa demikian? Karena dalam kitab suci agama Katolik ada namanya yaitu Deuterokanonika. Sementara dalam kitab suci Perjanjian Lama agama Kristen itu tidak ada. Mengapa disebut Perjanjian Lama? Disebut Perjanjian Lama karena berisi perjanjian antara Allah ataupun Yahweh dengan bangsa Israel, di mana Yahweh menjadi Allah Israel dan bangsa Israel akan menjadi umat pilihannya jika mereka menuruti perintah Allah. Jadi jika bangsa Israel menuruti perintah Allah, maka bangsa tersebut menjadi umat pilihannya. Namun jika melanggar perintah Allah, maka Allah akan menghukum mereka. Kitab Perjanjian Lama itu diawali dengan kitab Kejadian dan diakhiri dengan kitab Maleaki. Itu bagi agama Protestan. Sementara dalam kitab agama Katolik, Perjanjian Lama itu diawali dengan kitab Kejadian, namun diakhiri dengan kitab Makabe 2. Itu yang membedakan. Yang kedua, Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini terdiri dari 27 kitab. Jadi Alkitab Protestan maupun Katolik sama ya, sama-sama 27 kitab. Disebut Perjanjian Baru karena berisi perjanjian antara Allah yang ada dalam diri Yesus Kristus dengan seluruh umat bangsa manusia, di mana hukum yang berlaku adalah hukum cinta kasih ya. Jadi melalui kehadiran Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya demi manusia, disitulah dikatakan berlaku adanya hukum cinta kasih, karena Allah telah memberikan nyawanya demi cintanya kepada manusia. Perjanjian Baru ini diawali dengan Injil Matius dan diakhiri dengan kitab Wahyu. Yang kedua, agama Buddha. Nama kitab sucinya adalah Tripitaka. Tripitaka berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari Tri dan Pitaka. Tri artinya 3 dan Pitaka artinya kelompok ataupun keranjang. 3 kelompok itu adalah yang pertama Sutta Pitaka, yang kedua Vinaya Pitaka, dan yang ketiga Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka itu yang berisikan khotbah-khotbah Sang Buddha. Sementara Vinaya Pitaka itu berisikan tata tertib bagi para biku ataupun bikuni. Sementara Abhidhamma Pitaka itu berisikan ajaran tentang metafisika dan ilmu kejiwaan. Yang ketiga adalah agama Islam. Nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Al-Quran disebut
kalam ataupun perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Adapun lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu di Mekah dengan jumlah 86 surat yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah, serta di Madinah dengan jumlah 28 surat yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Kitab suci agama-agama yang ada di Indonesia, dan tidak semua saya buat di sini, hanya yang Kristen, Buddha, dan Islam saja. Dan selanjutnya bagaimana situasi dewasa ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita lihat pada zaman ini banyak orang tidak tertarik lagi membaca kitab suci. Mengapa terjadi seperti itu? Karena yang pertama, orang cenderung memilih untuk menikmati kemajuan teknologi informasi dengan menonton TV, menonton YouTube, dan juga berinternet. Dan mereka lebih suka menonton hiburan daripada membaca kitab suci. Nah, jadi itu yang membuat ya. Jadi orang-orang zaman ini mereka lebih suka untuk, mungkin kamu sendiri ya, lebih suka membaca yang ringan-ringan ataupun hiburan-hiburan daripada membaca kitab suci. Dan mungkin lebih suka melihat dengan gambar-gambar daripada membaca huruf-huruf yang ada dalam kitab sucimu. Yang kedua, mungkin orang menjadi malas membaca kitab suci karena mereka mengalami kesulitan. Mereka tidak mengerti dan memahami makna dari kitab suci tersebut. Ya, namun dalam hal ini solusi bagi kamu adalah kalau misalnya kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Contohnya dalam agama Katolik, mungkin kamu bisa pergi kepada pastor dan juga kepada katekis. Sehingga dengan itu, kamu bisa tertolong untuk mengerti dan memahami makna dari kitab suci tersebut. Dan mungkin dengan agama yang lain juga bisa pergi kepada ustadz kalau dia agama Islam, atau yang kalau dia Protestan mungkin dia bisa pergi kepada pendeta. Yang selanjutnya, apa manfaat kita membaca kitab suci? Ya, manfaatnya adalah yang pertama, kitab suci berguna untuk mendidik, ya. Yang selanjutnya mengajar dan juga menegur dan memberi petunjuk bagi orang yang membacanya, ya. Melalui kitab suci itu kita diajak, kita dididik dan juga kita diajari bagaimana kita dalam menjalani hidup ini, dan juga kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang salah, mungkin kita ditegur melalui sabdanya, dan juga apabila kita bingung, ya dengan sabda itu kita akan diberi petunjuk. Yang selanjutnya, kitab suci dapat memberikan dukungan, kekuatan, dan harapan kepada kita, terutama saat mengalami kesulitan dalam hidup. Jadi kalau misalnya kamu mengalami kesulitan dalam hidup, bukalah kitab sucimu dan bacalah. Di situ kamu akan mendapatkan pencerahan dan juga di situ kamu akan mungkin mengalami suatu kedamaian dan ketenangan, sehingga dengan itu kamu mampu untuk mengatasi dan mencari solusi dari kesulitan yang kamu alami. Itulah tadi kitab suci agama-agama, dan juga tadi sudah dijelaskan apa manfaat dari kita membaca kitab suci tersebut.
Yang menjadi kesimpulan adalah kita sebagai umat beriman, marilah mencintai kitab suci agama kita masing-masing. Dengan cara apa? Yang pertama, menghormati kitab suci tersebut. Yang kedua, mau mengenalnya. Yang ketiga, rajin membacanya. Dan yang selanjutnya, berusaha untuk menerapkan isi dari kitab suci tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan itu hidup kita akan semakin baik dan juga semakin bahagia dalam menjalani kehidupan kita untuk hari-hari yang akan datang. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap semoga kita mampu mengerti apa yang saya jelaskan tadi tentang kitab suci, agama-agama, dan juga manfaat dari membaca kitab suci yang ada dalam agama kita masing-masing. Saya berharap semoga kita tetap sehat dan semangat selalu dalam menjalani kehidupan kita ini. Selamat siang.